Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh keluarga dan para sahabat yang telah membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang saya hormati rekan saya, saudara saya, rekan saya, Bapak Camat Waru, rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, rekan-rekan dari Inspektorat, Pak Kabid, Pak Kasih dari Dinas PMD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan tenaga ahli, alhamdulillah hadir 4 orang teman-teman tenaga ahli dari Dinas PMD, 4 orang ya, 4 orang. Yang saya hormati juga rekan-rekan PDPLD Kecamatan dan kawan karyawati kantor Kecamatan Waru, Bude Baju, Bude Ciadi, dan tantan-tantan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, para kepala desa sekecamatan Waru. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal kami hadir di Kecamatan Waru. Yang pertama mohon maaf Pak Waru dan rekan-rekan kepala desa. Jadi Pak Kadis PMD tidak bisa hadir, Pak Fatur Rahman, karena baru insya Allah jam 5 bareng saya tadi baru dari Jember. Karena setiap OPD harus ngawal adik-adik kita yang ikut pekan olahraga provinsi. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal sekali lagi dilaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2022. Tahun sekali lagi tahun 2022. Perlu saya sampaikan Pak Camat dan teman-teman semua, jadi agenda ini adalah bersama melakukan kegiatan apa yang disebut dengan jaksa jaga desa. Mengajiling dirinya mana Pak? Ajak Pak. Maka peserta kami di Dinas PMD yang sesuai dengan regulasi peraturan Bupati memang diberi kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dana desa. Jadi karena kami dibekali dengan Perbu, maka kami bertanggung jawab untuk bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Pamekasan ini bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Camat atas apresiasinya menerima kami dalam rangka kegiatan pada pagi hari ini, dan terima kasih juga pada mitra kerja, rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Pamekasan dan rekan-rekan Inspektorat. Cuman yang perlu kami sampaikan, barusan Pak Kasih Intel telepon saya tidak bisa hadir karena harus ke Kejaksaan Tinggi. Jadi beliau mewakilkan kepada teman-teman bertiga dari Inspektorat untuk bersama-sama memberikan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa ini. Bapak-bapak, terutama Bapak Ibu para kepala desa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa kehadiran kami ini sekali lagi tolong digarisbawahi, bukan cari kesalahan. Benikona kowe. Karena mau dilebur baru mau nikota kowe tak kira tako. Tangki Bang. Tak kira tako mau dilebur baru. Maka dari itu kami berharap nanti untuk desa yang ditunjuk agar memberikan data yang sebenar-benarnya, sehingga bisa dipotret oleh teman-teman dari Kejaksaan, dari Dinas PMD, dan dari Inspektorat, bisa dipotret apa kekurangan dan kelemahannya. Dan kami berharap
kegiatan ini untuk dijadikan kesempatan oleh rekan-rekan kepala desa untuk memperbaiki bagaimana administrasi dan pengelolaan dana desa ini sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Karena seperti kita ketahui, dan ini juga sudah sering muncul di mass media, jadi persoalan dana desa ini seringkali berdampak kepada persoalan hukum. Jadi pada saat ini Kejaksaan Negeri Pamekasan ini menangani satu kasus dana desa ini, yang ini menjadi catatan kepada kami di Dinas PMD untuk bagaimana kejadian-kejadian ini tidak terjadi di lain waktu. Untuk itu maka kehadiran kami sekali lagi untuk dijadikan sarana untuk bagaimana memperbaiki pengelolaan dana desa ini. Jadi mana bila Pak Camat menyampaikan yang ditunjuk Sana Laok dan Tambojung Tengah yang ditunjuk Gun Kelipun Sinai Pak Santai. Iki sambil dua tanya, minimal operator atau bendahara desa atanya dia dua desa yang sudah dikunjungi. Apa kira-kira yang harus diperbaiki sehingga ke depan ketika teman-teman tim ini datang ke desa yang lain, minimal sudah ada persiapan dan perbaikan dalam aspek administrasi dan pekerjaan fisik. Jadi benih bolana Tambojung Tengah Moso Sana Laut saya tunjuk pasir lain. Sedorong hari jam 2 desa saya tunjuk. Nah, kami sepakat dengan teman-teman yang Kejaksaan Negeri dengan Inspektorat bahwa kami akan duduk di 178 desa. Kalau hari ini 2 desa, bulan depan bisa 3 atau 4 desa, sehingga 178 ini bisa kita kunjungi semua. Tetapi yang perlu diingat, tahu sako nyapon Pak Camat, sampaikan apa adanya, tanya Aki. Mun bedese kurang pas tanya Aki, mun bedese perlu protes nah Mas. Mumpung kita ketemu, karena kita ini sifatnya adalah pembinaan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jadi nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Inspektorat dan Kejaksaan langsung ke lapangan ya langsung ke lapangan, terus nanti mungkin ditambah oleh Pak Wawan untuk memberikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jadi Dinas PMD ini sesuai dengan regulasi yang ada, jadi berdasarkan peraturan Bupati tentang juknis pelaksanaan dana desa ini, bahwa Dinas PMD, bahwa Bupati itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan pengawasan ini dilakukan oleh Camat dan Inspektorat. Kami di Dinas PMD memfasilitasi ini semua. Tujuan kami sekali lagi tolong dicatat bahwa kami tidak mencari-cari kesalahan. Benih kona-kona, benih mencari-cari kesalahan. Ayo kita bareng-bareng untuk bagaimana memperbaiki pengelolaan dana desa ini di Kabupaten Pamekasan. Tempoh hari sudah muncul di mass media, ada satu desa yang sudah ada penetapan, ya. Sudah ada tuntutan 1 tahun karena ada persoalan pengelolaan desa, pengelolaan dana desa. Jadi pekerjaannya yang seharusnya bagus, tetapi dikerjakan secara serampangan, akhirnya berdampak kepada persoalan hukum. Terkait dengan kegiatan dana desa pada tahun ini, jadi alhamdulillah bahwa berdasarkan data yang ada di kita, untuk BLT jadi bulan pertama, bulan Januari, Februari, Maret, alhamdulillah 178 desa itu sudah menyalurkan. Kemudian untuk April, Mei, Juni, insya Allah masih di bawah 50%. Itu penyaluran BLT-DD di Kabupaten Pamekasan. Kemudian penyerapan DD reguler untuk tahun 2022 ini, tahap kedua ini masih cukup rendah. Kenapa cukup rendah? Karena ada persoalan pajak. Nanti silakan ditanya, karena muncul di beberapa perbincangan
ada pertanyaan terutama pada rekan-rekan inspektorat, cepat tanya. Jadi teman-teman Grebun, mak pilih coba penghitungan KPP Pratama dengan inspektorat. Mak lebih dari inspektorat pungutan pajaknya. Nanti biar dijelaskan oleh rekan-rekan dari inspektorat, oleh Mas Kadarisman ini, biar disampaikan. Karena banyak pertanyaan di kadar KPP Pratama sekolah Pak, tapi sudah tentang inspektorat Pak tambah Pak juga. Nanti silakan dijelaskan nanti, biar tidak menimbulkan praduga. Kadang kan pas mula KPP Pratama umumnya lebih kecil dari inspektorat, Pak bertambah umum inspektorat lakar gawat dan semacamnya misalnya. Tapi nanti biar dijelaskan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terkait dengan pajak ini kami betul-betul sangat berharap agar bagaimana pajak ini menjadi ketaatan kita bersama. Di beberapa tempat sering saya sampaikan, berdesitung contoh di salah satu desa, saya terkejut dengan operator ini. Operator ini kena seledengan Pak, ke bulu, ke timur, curang atau lako. Tapi kalau urusan pajak, curang nomor situ. Akhirnya setelah saya baca, pajak di desa A ini cukup tinggi pembayarannya. Jadi ya Allah operator. Dia mau benek mak bisa pajak ini lebih bagus dari desa-desa yang lain. Jawabnya sederhana. Sebelum mau obeng keluar Pak, sebelum mau obeng dicairkan, coba boleh bitong kasar dulu pajak. Nah, setelah obeng keluar, kalau ada so boleh pajak. Pak dulu pergi ke Anong, kebenaran Grebun Anong mak. Pak pergi ke Anong, coba Pak ke Pak Grebun. Oh bagus dia Pak, mak dia. Mau pas obeng dari Bang Pak pergi tak pergi ke Nong Grebun, itu tak ada Pak, pas kelopai ke Pak Ajuh. Nah, ya Grebun punya kebutuhan. Tapi itu saya cerita seperti ini biar jadi gambaran kepada kita lah. Jadi kesimpulannya bagaimana pajak ini untuk didahulukan. Saya pengalaman di salah satu kecamatan ketika teman-teman inspektorat turun, operator Grebun Pak Posam tahun 2019 pajak CTE Bejer 100 belu juta. Tahun 2020 CTE Bejer belum puluh peto. Ternyata tanpa perak 200 juta. Pagi meng konan 200 juta. Konan 200 juta gimang. Ya komunikasi dengan kami di kecamatan. Ya Bejer dong, sering itu sebab. Aduh, Bejer mendingan pajak. Nek kalau aku mau kerja mobil gue ya betul. Jadi kewajibannya apa? Makanya terkait dengan pajak ini ada surat tempo hari dari inspektorat kepada teman-teman camat bahwa untuk sementara pencairan DD reguler dilakukan penundaan sampai desa melunasi pajak. Tetapi alhamdulillah Pak Camat Waru kayaknya sudah separuh ya. Jadi sudah separuh. Termasuk yang belum bayar mungkin ini Preki mana nih? Oh bayar? Enggak, ya kan bayarnya barusan. Saya kan melihatnya kemarin hari Jumat. Bener Pak Preki. Mau tamu jumpa lunas ya? Lunas 2 bulan kemarin sudah lunas ya. Ya. Rageng yang belum. Enggak, rageng belum ini, belum kan ya? Enggak, mau boleh tak ngarang Pak Grebun, dia bulan di buku, boleh buku, jadi panggil namanya. Makanya saya berharap untuk pajak ini tolong segera dilunasi, biar tidak menghambat kepada proses-proses selanjutnya. Kemudian berikutnya terkait dengan rekan-rekan dari kejaksaan. Jadi nanti akan dilakukan monitoring kepada pekerjaan fisik. Nanti apa kira-kira yang kurang nanti akan kita sampaikan untuk ditindaklanjuti. Lah setelah ada evaluasi atau monitoring dari kami, ya tolong agar ditindaklanjuti. Yang penting bagaimana 12 desa di Kecamatan Waru ini bisa bersama-sama untuk mengikuti apa yang sudah menjadi saran yang disampaikan oleh tim dari kabupaten ini.
Jadi kami sudah hadir Pak. Jadi alhamdulillah di Batu Marmar ada dua desa kemarin, alhamdulillah administrasinya bagus. Kemudian di Pasian, alhamdulillah juga diwakili Batu Kerpui dan jadi Batu Kerpui ini administrasinya bagus, ya. Kemudian di Ponjenan Timur ini paling bagus administrasinya. Kapong ini juga lumayan bagus. Makanya saya berharap nanti teman-teman di Waru untuk bagaimana memaksimalkan tugas dan pokok dan fungsi operator. Jadi teman-teman PDPLD insya Allah siap untuk memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu semua. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah ya persoalan-persoalan terkait dengan penyelenggaraan dana desa ini. Karena makin nggak bisa Pak urusan ya LSM apa itu kan, yang semua bapak-bapak dan teman-teman Kelebun ini sudah paham lah. Jadi urusan LSM bagaimana melaporkan desa A, melaporkan desa B. Jadi kami dengan sering sharing dengan kejaksaan ini bahwa langkah yang harus dilakukan seperti ini, sehingga ketika ada informasi masuk ke ABH terutama ke kejaksaan, jadi teman-teman dari kejaksaan ini sudah pegang data, dan tidak oleh nggak ada kejaksaan itu sebelum dilaporkan sudah tahu lebih dulu, sehingga gampang untuk melakukan langkah-langkah preventif dan langkah-langkah yang lain. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi tolong dijadikan catatan bahwa kehadiran kami bukan mencari kesalahan. Dan yang penting lagi, yang perlu dan digarisbawahi bahwa kehadiran kami terutama dari kejaksaan jangan dijadikan bemper. Ini sudah sisi tanggung tengah Pak Bung Jaku. Arab aku kono mari periksa inspektorat. Jangan dijadikan bemper kehadiran kami, karena kehadiran kami hanya memberikan pembinaan. Meski kami dari tim kabupaten sudah berkunjung ke desa Breki, lain hari kalau Ibu Breki mampu dilakukan. Anak aja kok mari periksa tak usah, karena sifat kami adalah pembinaan. Apa yang menjadi catatan-catatan kami tolong untuk diindahkan. Itu sekedar pengantar dari saya. Selanjutnya dari inspektorat silakan.